Kan bonus hari raya kepada pengemudi ojek online, taksi online, dan juga kurir paket dalam bentuk uang tunai. Presiden menjelaskan perusahaan layanan transportasi online dapat memberikan bonus hari raya dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Imbauan Presiden tersebut menyusul aksi demo pengemudi transportasi online yang menuntut THR pada Lebaran tahun ini. Bagaimana mengawal agar imbauan Presiden bisa memenuhi harapan pengemudi transportasi online? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, akademisi Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, sekaligus tenaga ahli Kantor Staf Presiden KSP, bidang infrastruktur dan pembangunan wilayah, tenaga ahli Deputi 4 KSP, Dr. Eng, Insinyur IB Ilham, ST, MT, ATU. Elshinta News and Talk. Pak Ilham, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Presiden Prabowo Subianto istilahnya memberikan kata bonus hari raya yang dituntut adalah THR dan mempertimbangkan keaktifan kerja. Sementara serikat pekerja inginnya ini tidak ada, mau yang aktif atau tidak, semua mendapatkan THR. Ini bagaimana melihat ini? Nah, yang pertama kita harus apresiasi kan ya, apa yang dituntut oleh teman-teman driver itu sudah direspon oleh pemerintah. Terkait dengan besarannya kan memang masih dihitung bersama dan nanti akan disepakati bersama kan, begitu yang kita tahu ya. Kemudian juga kita memang menyadari bahwa dari sisi jumlah pekerja ini memang sangat besar, yang aktif saja sampai 250 ribuan, sementara yang terdaftar itu sampai 1,5 juta pekerja, jadi memang sangat besar angkanya. Nah, karena itu ketika dia diberi tunjangan hari raya atau apapun namanya, yang penting para driver ini bisa mendapatkan sesuatu begitu ya, yang bisa membantu mereka menikmati hari raya, dan itu akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian, karena memang ini berkaitan dengan seberapa besar pergerakan masyarakat nantinya ketika mudik dan mereka membawa berapa besar dana, dan ini nanti tentu akan memberikan pengaruh pada perkembangan ekonomi di wilayah di mana mereka berada. Begitu, Mbak. Ya, Pak Ilham, izinkan saya untuk memutar pernyataan dari Pak Presiden Prabowo Subianto ya, apa yang terjadi kemarin di press conference, supaya kita sama-sama dengan persepsi dan juga nanti diskusinya makin tajam ya. Izinkan saya pemutar dulu ya, Pak Ilham ya. Silakan. Ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Saat ini terdapat kurang lebih 250.000 pekerja pengemudi kurir online yang aktif dan kurang lebih 1 sampai 1,5 juta yang berstatus part-time, yang tidak full-time tapi part-time bekerja. Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya ini kita serahkan dan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Saudara-saudara sekalian, semoga dengan kebijakan ini dan para pengemudi online dapat merasakan libur dan mudik dan Idul Fitri dalam keadaan yang baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Ketenagakerjaan, kemudian Menteri Perhubungan, dan Menteri Sesnek, Seskap, juga kepada pimpinan perusahaan, Saudara Patrick Waluyo dan Saudara Ya, Pak Ilham, ada istilah THR yang selama ini menjadi
istilahnya di top of mind orang gitu. Sementara Pak Prabowo kan mengatakan bonus hari raya. Dan juga mekanismenya ini ada keaktifan dan juga ada yang tidak aktif gitu. Itu nanti bagaimana Kementerian Tenaga Kerja duduk bersamakah dengan serikat pekerja pengemudi online ini atau bagaimana untuk menentukan besaran? Ya, mungkin ini saya tidak begitu ingin meresponnya ya, karena pasti akan menimbulkan polemik. Tapi yang jelas kan kita sudah mendapatkan komitmen dari semua pihak ya bahwa THR ataupun bonus apapun namanya itu akan diberikan pada saat H-7 nanti. Jadi saya kira titik poinnya atau isu utamanya saya kira itu ya, bahwa kemudian nanti dilarikan soal statusnya seperti apa, apakah ini juga nanti berkaitan dengan jenis ikatan kerja apa yang terjadi di dalamnya. Saya kira itu nanti akan dibahas oleh teman-teman di Kementerian Tenaga Kerja dan mungkin nanti akan lebih diperdalam lagi oleh teman-teman di kantor komunikasi Presiden. Tetapi yang harus kita pahami bahwa sekarang sudah diberikan dan ini menandakan bahwa Presiden memiliki perhatian yang cukup besar pada driver online kita. Dan ini merupakan sebuah pertanda yang sangat baik ya, bahwa meskipun ada jenis ikatan kerja yang mungkin berbeda satu sama lain, tetapi prinsipnya sama, bahwa semuanya sama di depan pandangan Pak Presiden, bahwa semuanya memberikan kontribusi pada kemajuan ekonomi. Dan kita tahu bahwa teman-teman yang sudah bekerja selama ini kan memberikan kontribusi besar, bukan hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi ekonomi, kelancaran transportasi, penumpang, dan juga logistik, seperti disampaikan oleh Pak Presiden tadi. Dan ini tentu menandakan bahwa kita sedang bekerja bersama-sama untuk membangun negeri kita. Jadi artinya semuanya harus sharing kebersamaan ya dalam hal apapun namanya. Tetapi tentu dalam koridor-koridor yang tidak overlap kayak gitu terkait dengan regulasinya. Baik, Pak Ilham, sudah ada pendengar yang ingin bertanya langsung, kita sapa dulu boleh ya? Ini lewat WA maksud saya. Ya, saya bacakan dulu ya. Imbauan Pak Presiden, ini tulisan dari Pak Wasis. Imbauan Pak Presiden adalah bentuk perhatian pada ojol. Hendaklah itu bisa dipahami karena ojol berkontribusi sangat besar pada pengusaha atau pada pemilik platform. Ya. Ini nampaknya Pak Wasis mengamini ya apa yang menjadi ide dari Pak Prabowo. Baik, Pak Ilham, kita tahu bahwa ada masa keaktifan, ada bentuk keaktifan dan tidak keaktifan gitu ya. Memang semua ini di tangan dari pihak aplikator atau yang pemilik dari aplikasi tersebut untuk menentukan. Sebenarnya pemerintah sendiri lewat Departemen Ketenaga Kerjaan ini maunya seperti keaktifan saja atau diserahkan ke serikat? Ya, tentu kan kita harus realistis ya dalam menentukan besaran bonus ya. Karena kan ada juga pekerja, bukan hanya teman-teman yang ada di transportasi online, tetapi di semua jenis pekerjaan itu kan ada yang punya aktivitas yang berbeda-beda, punya beban yang berbeda-beda. Berbeda tentu saja yang dengan di ASN ya, di ASN atau di BUMN tentu mereka punya pembebanan yang relatif sama. Tetapi kalau di sektor swasta kan itu punya tipologi jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang bebannya sangat besar, ada yang sedang, dan bahkan mungkin beban yang sederhana. Jadi tentu harus dihormati juga kan apa yang terjadi di lapangan. Nah, tapi tentu bukan bermaksud untuk membeda-bedakan berapa besaran mereka dapatkan, tetapi dilihat dari sisi kinerjanya, kemudian beban yang selama ini yang sudah diberikan kepada mereka, tanggung jawabnya seperti apa, itu juga harus diukur. Karena kalau tidak, nanti akan memberikan pengaruh pada produktivitas. Kita tahu orang-orang yang punya kerja keras, punya peran yang sangat besar, kerja keras dan seterusnya, tentu harus mendapatkan kompensasi yang sama kan, yang dengan apa yang sudah dia usahakan. Tetapi kalau orang yang misalnya dengan beban yang relatif tidak begitu besar, tentu dia harus mendapatkan kompensasi yang juga setara dengan apa yang dia berikan. Dan ini kan memang sebuah mekanisme yang saya kira kita perlu amini bersama, terutama di sektor swasta. Karena setiap peranan itu memberikan kontribusi pada kemajuan bisnis yang ada di tempat di mana mereka berada.
Nah, ketika kemajuan bisnis itu terjadi, maka teman-teman yang punya peranan besar itu akan mendapatkan kompensasi besar, sementara yang tidak tentu akan sebaliknya. Saya kira ini sebuah mekanisme yang umum ya. Nah, dan semua kita yang bekerja di sektor swasta tentu sangat menyadari hal itu. Tidak bermaksud beda-bedakan, tetapi menyetarakan antara atau mengadilkan antara peran satu dengan peran yang lainnya. Dan kita mungkin perlu melihatnya dalam skup yang agak lebih besar lagi. Kita tahu bahwa mungkin tidak semua driver online yang akan melakukan mudik kan ya. Jadi karena kalau semuanya mudik tentu ini akan memberikan tekanan pada infrastruktur transportasi yang ada sekarang ini. Karena kemarin sudah dirilis atau mungkin sudah dibuatkan draftnya oleh Kementerian Perhubungan, ada sekitar 180 juta pergerakan yang berpotensi terjadi di masa mudik. Dan ketika bonus ini diberikan, tentu ini sangat bagus sekali bagi masyarakat, tetapi juga memberikan potensi pergerakan mudik yang sangat besar. Nah, ketika pergerakan mudik sangat besar, tentu akan memberikan efek pada tidak efektifan ekonomi ketika masa mudik. Nah, karenanya kita tarik lagi teman-teman yang mendapatkan THR di online ini pasti tidak semuanya melakukan mudik. Makanya kemudian besaran-besaran apapun yang mereka dapatkan tentu akan memberikan pengaruh pada keputusan mereka untuk melakukan mudik ataukah tidak. Nah, jadi kita perlu melihatnya dalam perspektif yang mungkin agak lebih besar agar kita melihat bahwa apapun yang diberikan oleh pihak perusahaan dan apa yang diberikan arahannya oleh Presiden itu ya tidak dalam rangka untuk membanding-bandingkan satu sama lain, tetapi untuk memberikan asas keberadilan di semua hal, termasuk efeknya ketika diberikan THR itu seperti apa pada mudik itu sendiri dan juga pada pengembangan kawasan ya, terutama berkaitan dengan ekonomi kita. Baik, bonus hari raya. Nampaknya banyak sekali pendengar yang ingin mengungkapkan pertanyaan dan juga tanggapan. Salah satunya Pak Putra nih di ujung telepon yang sudah menanti dari tadi. Pak Putra, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Sinta, Mbak Telmi. Iya, waalaikumsalam. Silakan dengan Pak Ilham ya, narasumber kita. Pak Ilham, iya. Pak Ilham, memang ini momentum yang baik ya. Dengan momen Hari Raya ini Pak Prabowo mau memastikan kepastian profesi ojol ini, baik jasa angkutan barang dan penumpang orang ini. Inilah momentumnya tanpa kita harus menunggu bulan Mei, Hari Buruh begitu kan. Karena mereka ini kan terdaftar di Serikat Asosiasi Pekerja ya. Yang walaupun tadi Pak Ilham sebutkan ini ada yang part time, ada yang full time. Bagaimana nanti menghitungnya angka-angkanya? Pastikan karena mereka sudah pakai digitalisasi ya. Misalnya kalau kita kepuasan pelanggan itu dapat bintang 4. Nanti kan akumulasi dari semua itu kan, kumulatif dari situ kan bisa menjadi bahan data untuk perusahaan ya, untuk menetapkan apakah ini bonus ini disesuaikan dengan THR atau upah provinsi. Itu satu alat bantu. Yang kedua, inilah yang akhirnya percontohan WFA itu. Yang kemarin kan kita ada dengar wacana work from anywhere. Karena memang terkadang kan aplikator ini kan terkadang nggak harus melapor ke kantor kan. Tapi mereka bisa dipantau dari digitalisasi. Jadi kalau misalnya dengan pergerakan ini Kementerian Lintas atau tripartit bipartit ini harus dilestarikan, harus dipelihara. Karena memang inilah yang akan menggerakkan ekonomi yang dimaksud. Bahkan di kota, di desa atau apa, ini kan aplikasi kan sudah bisa bergerak maju manfaatnya. Jadi harapannya nanti dengan momentum seperti ini berkelanjutan ke depannya. Karena kenapa? Karena ojol tidak hanya ojol laki-laki atau bapak-bapak, tapi ada ojol perempuan juga. Ini adalah keadilan yang membuka lapangan kerja. Jadi dengan momentum ini dipastikan Menteri Tenaga Kerja duduk bersama setelah Hari Raya ini, ke depan ini harus mendapat kejelasan yang pasti, baik Dewan Pengupahan Provinsi Kabupaten Kota, baik dalam BPJS. Mereka pasti terdaftar kan di BPJS, kecelakaan kerja, dapat asuransi. Ini harus menjadi profesi yang memang kalau memang kurang butuh referensi di negara maju bagaimana mengaturnya, kita bikin versi Indonesia ini. Bagaimana kesejahteraan, bagaimana lapangan kerja, ekonomi berputar. Ini menjadi harapan yang baik lah, yang terus-menerus diharapkan. Jadi mohon petunjuk Pak Ilham supaya profesi ojol ini dilestarikan dan dibudidayakan
dan membuka mengurangi PHK dan sebagainya. Mohon petunjuk. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak Putra, terima kasih. Pak Ilham, saya akan bacakan dulu WA biar nanti ditanggapi secara menyeluruh ya dari pertanyaan Pak Putra. Pak Mukti menuliskan, saya supir ojol, saya minta THR dan minta juga ke pemerintah untuk besaran potongan yang diambil aplikator hampir 50%. Ini sangat menjadikan kami sebagai sapi perah. Semua tanggung jawab dituntut kepada kami, mulai dari kesehatan penumpang, bensin, servis, mobil, AC, dan lain sebagainya. Sementara itu Pak Ilham menuliskan, kontribusi ojek online sangat penting dalam berbagai aspek dan mempengaruhi sektor ekonomi dan peranannya sangat besar di Indonesia. Tetapi jika ada perusahaan ojol tidak memberikan THR, apakah itu akan bisa dikenakan sanksi? Sementara Pak Taufik di Bekasi menuliskan, imbauan bonus hari raya ini hanya pencitraan saja. Seharusnya potongan komisi lebih dari 20% itu yang diatur oleh pemerintah. Dan Pak Alex di Kuitang menuliskan, imbauan Presiden merupakan intimidasi terhadap aplikator yang tidak didukung oleh perundang-undangan atau peraturan. Karena imbauan boleh dong tidak diindahkan oleh aplikator, tapi berani tidak aplikator untuk memberikan harusnya atau perundang-undangan atas status pekerja online-nya. Baik, ini nampaknya kembali lagi ke soal regulasi bagaimana ojek online ini dilindungi, termasuk hak mereka untuk mendapatkan bonus hari raya atau tunjangan hari raya. Silakan Pak Ilham ditanggapi pertanyaan dari Pak Putra dan juga tulisan dari beberapa pendengar via WA. Ya, kita memang melihat bahwa kemarin sudah diputuskan oleh Presiden bahwa semua perusahaan aplikasi itu harus memberikan bonus atau THR. Dan saya kira ini menjadi statement yang dipegang oleh semua pihak. Kementerian tentu akan melaksanakan itu. Kemudian kemarin juga perusahaan yang terkait dengan angkutan online ini juga sudah hadir dan menyatakan komitmennya kan. Dan tentu ini pasti sudah bisa dilaksanakan. Nah, terkait dengan regulasi ya memang menjadi hal yang harus terus dirumuskan ya ke depannya. Karena kan ada pro and kontra, kemudian juga ada juga asas keberadilan macam-macam. Karena sekarang ini memang jangankan teman-teman yang di angkutan online ya, yang anggaplah tanda kutip baru muncul ya profesinya ya, atau jenis pekerjaannya yaitu bekerja sebagai driver online. Bahkan driver-driver yang memang sudah ada sejak lama, misalnya driver truk, bis dan macam-macam, itu pun tidak masuk dalam kategori yang kategori yang bisa disebut dengan pekerja tetap kan. Kenapa? Karena memang ada sisi-sisi yang tidak bisa dipenuhi kira-kira begitu pada saat itu untuk dijadikan sebagai pekerja tetap, sehingga mereka kemudian bekerja berdasarkan kinerja lalu diberikan fee kira-kira begitu. Nah, karena sekarang sudah ada jenis pekerjaan baru, yaitu ada pekerja driver online, maka ini tentu harus kita formulasikan ulang. Sambil kita juga melakukan evaluasi sebenarnya kenapa di Indonesia muncul, kenapa di tempat lain tidak muncul, misalnya secara masif dari sisi transportasi online-nya. Apakah karena memang ada keterlambatan dalam pengembangan atau perbaikan dalam sistem transportasi logistik kita, dalam sistem transportasi penumpang kita di dalam wilayah perkotaan yang kemudian menyuburkan tumbuhnya driver-driver online dan seterusnya. Ini juga masih terus diperdebatkan kan. Nah, karena itu ini terkait dengan regulasinya ya nanti sambil jalan itu terus dirumuskan, karena pada akhirnya kan ke depannya pasti akan ketemu juga nih alur yang bisa disepakati bersama. Sekarang kan masih proses. Proses itu tentu kadang-kadang dinamikanya tinggi, kadang-kadang dinamikanya biasa saja, tetapi semuanya pasti bermuara pada kebaikan bersama. Nah, apa itu tentu harus terus-menerus didinamiskan perdiskusiannya untuk menemukan titik temunya sampai nanti pemerintah kemudian bersama seluruh pihak itu bersepakat bahwa regulasi yang diambil terkait dengan driver kita baik yang online maupun yang tidak online adalah seperti apa. Saya kira sekarang ini masih dalam proses inkubasi lah kira-kira untuk mendapatkan sesuatu yang disepakati bersama. Nah, sekali lagi kita harus melihatnya bahwa teman-teman yang di transportasi aplikasi ini memiliki peranan yang sangat besar dalam kemajuan ekonomi kita, karena dia memudahkan transportasi orang dan juga barang ya di sistem logistik.
Dan tentu semua harus mendapatkan apresiasi dan apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin itu menunjukkan bahwa apresiasi yang sangat besar dari pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo, bahwa semua yang punya peranan besar untuk membangun ekonomi kita akan mendapatkan haknya. Nah, ini prinsip itu saya kira yang dipegang terutama terkait dengan masa sekarang ya, menjelang mudik dan semua orang berharap ada THR ataupun bonus. Dan ini menandakan bahwa ini bentuk perhatian sangat besar dari Presiden Prabowo. Dan saya kira itu sudah cukup ya, bahwa kita punya atau banyak teman-teman yang punya harapan yang lebih besar terhadap nasib teman-teman yang di driver online ini. Sekali lagi saya katakan bahwa semuanya berjalan ya, semuanya terus berjalan. Masing-masing sedang merumuskan bagaimana caranya mendapatkan titik akhir di ujung yang sama terkait dengan status dari semua driver ini nanti. Dan apapun keputusannya tentu akan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Saya kira begitu, Mbak. Ya, Pak Ilham, ada satu WA dari Pak Purwanto ini menarik untuk kita diskusikan. Pak Purwanto ini menuliskan ada beberapa hal yang perlu diingat. Ojek bukan kategori public transport dan unregulated. Lalu yang kedua, Pak Purwanto juga menuliskan ojek bukan kategori pekerjaan resmi. Yang ketiga, dituliskan Pak Purwanto via WA, aplikator berbeda regulasi dengan transportasi. 4, negara gagal menciptakan kesejahteraan. Dengan demikian tuntutan tidak bisa dilakukan secara formal. Baik, ini mungkin masalah tentang berapa persen yang menjadi suara hati dari pengemudi online ya. Cuman pertanyaan kita, sesuai dengan angle kita diskusi pada hari ini, bonus hari raya ini memiliki kekuatan hukum seperti apa ketika aplikator tidak memberikannya, imbauan dari Presiden itu, adakah sanksi dari Kementerian Tenaga Kerja? Kita jangan buru-buru untuk masuk ke justifikasi apakah aplikator ini nanti tidak akan memenuhi ataukah tidak ya, akan memenuhi ataukah tidak. Saya kira semua masih terus berjalan dan masing-masing menunjukkan komitmennya dan kita berprasangka baik bahwa semuanya nanti akan diikuti. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Purwanto adalah adanya perspektif lain kan terkait dengan nasib masa depan driver online kita ini kan. Iya. Nah, jadi tentang positioning pengemudi ojek ini dianggap bukan public transport station, itu artinya seperti sektor informal gitu ya? Iya, betul. Jadi karena dia ini sektor informal, makanya ini adalah sebuah terobosan yang sangat besar dari Presiden Prabowo bahwa meminta setiap perusahaan yang di sektor informal itu tadi juga memberikan perhatian pada pekerja-pekerjanya, baik itu pekerja lepas ataukah tidak gitu, bahwa mereka juga mendapatkan bonus atau THR. Dan ini merupakan statement yang saya kira yang sangat penting ya, dan pasti kita akan mencatatnya sebagai sebuah sejarah bahwa ini adalah keberpihakan dari Presiden Prabowo terkait dengan teman-teman yang di sektor informal. Nah, bagaimana mekanismenya tentu akan dirumuskan, dan sebelum bertemu dengan Pak Presiden kan tentu kementerian dan pihak terkait sudah bertemu kan. Dan mereka membutuhkan gong di mana Pak Presiden menyampaikan hal itu dan selanjutnya mereka akan menggulirkan semua yang sudah disepakati atau pra-kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi kita tunggu saja hari baiknya. Yang jelas pada hari kemarin sudah disepakati bersama dan sudah disampaikan langsung oleh Presiden dan ini menandakan bahwa pemerintah tidak bermain-main dalam posisi ini dan mudah-mudahan semua pihak yang di sektor informal maupun informal itu akan merasakan manfaat yang besar pada hari raya ini nanti. Ya, Pak, ini ada tulisan juga via WA dari Pak Ronald. Ini yang menggelitik saya untuk membacakan dan Pak Ilham nih patut untuk menjawab nih. Jangan-jangan ini ada di benak banyak pendengar. Pak Ronald menuliskan, jika dadakan seperti ini uang siapa yang akan membayar untuk bonus hari raya? Nah, ini menarik. Ketika Pak Presiden mengatakan, ini di bulan suci, hari ke-10 ya kemarin, dikatakan, saya nggak membayangkan ini apakah aplikator ada dana untuk membayar ini. Tapi memang artinya tidak menjadi urusan semua orang dong. Yang penting harus dibayar kan, gitu kan. Apa pemerintah memberikan dana talangan begitu Pak? Ya, lagi-lagi kita jangan terburu-buru masuk ke diskusi soal itu ya. Karena
kemarin kan sudah disampaikan bahwa aplikator sudah menyatakan kesanggupannya. Jadi artinya kalau bicara soal bonus kan keseharian juga atau setiap bulan juga teman-teman yang bergerak di sektor driver online ini juga kan sudah mendapatkan pendapatannya, toh? Nah, setiap hari mereka dapat. Jadi ada uang masuk, ada uang keluar, ada uang masuk, ada uang keluar. Dan saya kira harusnya cash flow aman lah ya Pak Ilham ya. Saya kira ini menandakan bahwa dari sisi cash flow dia pasti ada. Nah, soal seperti apa mekanisme di dalam aplikator sendiri, mereka tadi sudah disampaikan oleh pendengar kita bahwa mereka kan punya catatan, kan punya record. Mana yang mendapatkan bintang 5, 4, 3, 2, 1. Karena banyak juga driver-driver yang bagus, tetapi ada juga yang tidak. Nah, semuanya tentu mereka akan hitung dan pada akhirnya terakumulasi setiap bulannya dan siapa mendapatkan berapa itu menjadi sangat jelas. Saya kira gitu. Nah, ini namanya juga masyarakat boleh dong ya berasumsi, menduga-duga gitu kan ya. Karena hari ini semua lagi pada susah gitu lah bahasanya. Ini seperti Pak Pras nih menuliskan dari BSD ya via WA. Beban THR akan dilimpahkan ke konsumen pada akhirnya. Mitra tidak akan dapat THR kecuali karyawan. Betul nggak seperti itu? Ini harusnya pihak aplikator ya yang menjawab ya. Ya, ini teman-teman aplikator kan yang berhak ya untuk menjawabnya. Tapi saya kira kita berprasangka baik saja bahwa semuanya ini dilakukan untuk kebaikan bersama. Ya, baik. Diplomatis dan itu sudah jawaban mengunci Pak Ilham. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak kalau menurut saya ya Pak ya. Karena pertama, pengemudinya sendiri berharap sekali gitu seperti profesi yang lain mendapatkan THR atau bonus hari raya. Sementara konsumen tidak mau kenapa-napa nanti pengemudi dibebankan ke konsumen gitu, ke user gitu kan ya. Seperti itu sih lebih ke khawatirnya karena bisa jadi wah demi THR nanti ada kenaikan nggak dalam tarif, rate dan lain sebagainya gitu kan dibebankan ke konsumen. Itu kan istilahnya untuk produksi gitu kan. Baik, Pak Ilham, ada apa lagi yang ingin Pak Ilham sampaikan terkait dengan bonus hari raya yang mestinya kita tanggapi secara gembira dan untuk pelaksanaannya seperti apa himbauan Pak Ilham sendiri kepada pengemudi dan juga para konsumen dan juga masyarakat? Ya, saya kira saya harus meng-highlight yang disampaikan Mbak tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin yang disaksikan oleh perwakilan driver kemudian dari aplikator ya. Iya, mereka masuk istana loh. Iya, masuk istana kan? Iya, dan luar biasa ya. Iya, harus saya highlight adalah ini harus kita sambut dengan bahagia kan? Jadi mudah-mudahan saja bisa berjalan dengan baik, membahagiakan semua pihak, dan apa yang diusahakan oleh Presiden kemarin itu sebuah langkah yang sangat berani kan? Ketika sebelum-sebelumnya belum pernah ada justifikasi dari Presiden seperti itu. Di zaman sekarang ini sudah dijustifikasi dan ayo kita lihat ini sebagai sebuah informasi dan juga keputusan yang harus kita sambut dengan sangat baik. Dan berapapun besaran THR-nya, saya kira semua pihak pasti akan menerimanya karena masing-masing tentu punya alat ukur yang presisi ya. Apalagi teman-teman yang di aplikator, mereka punya alat ukur dan semuanya bisa melakukan penilaian apakah ini layak atau tidak layak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ilham sudah bersama dengan El Sinta. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya Pak ya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.